Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, RSAL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Suara Gresik, Suara Madiun, Ralita Pamekasan, dan RGR Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today edisi 21 September 2021, kita sudah tergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai Breaking News Update di Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter dari Suara Sidoarjo, dengan reporter Ilham Dianta yang akan mengupdatekan informasi mengenai 500 dosis vaksin tahap pertama dari Polresta Sidoarjo diberikan pada awak media Sidoarjo. Selengkapnya bersama Ilham Dianta. Vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi keluarga besar jurnalis dan warga sekitar ini digelar di samping Balai Wartawan, Jalan Ahmad Yani, Sidoarjo Kota. Vaksinasi Sinovac dosis pertama ini digelar jurnalis Sidoarjo dari organisasi Forum Wartawan Sidoarjo atau Forwas dan PWI bekerja sama dengan Polresta Sidoarjo. Keberadaan vaksinasi massal ini pun disambut baik warga, pasalnya vaksinasi ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan bekerja di perusahaan. Vaksinasi yang dilakukan di gerai bus Polresta Sidoarjo ini bertujuan untuk mempercepat terjadinya herd immunity di tengah masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa rekan-rekan media ini dalam peliputan berita dan sebagainya, ini rekan-rekan media semua sudah diadakan vaksinasi, tetapi lingkungan di sekitarnya masih banyak yang belum divaksinasi. Kaitannya dengan itu, kami hari ini mengadakan kegiatan kerjasama tersebut dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari rekan-rekan media ataupun juga dari rekan-rekan yang ada di seputaran Balai Wartawan ini. Sementara itu, Suparno, Ketua Panitia Vaksinasi, mengatakan proses vaksinasi ini sebagai bentuk sumbangsih awak media di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kerjasamanya bahwa hari ini dilaksanakan vaksinasi pada keluarga besar wartawan Sidoarjo bersama dengan warga sekitar Balai Wartawan dengan harapan bahwa untuk dosis yang kedua dilaksanakan di Balai Wartawan juga. Aman ya Pak? Rencananya vaksinasi tahap 2 bagi para peserta yang sudah divaksin tahap 1 itu akan kembali melakukan vaksinasi di Balai Wartawan dalam waktu dekat. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih dari reporter Suara Sidoarjo Ilham Dianta yang mengupdatekan informasi mengenai 500 dosis vaksin tahap pertama dari Polresta Sidoarjo diberikan pada awak media Sidoarjo. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Kiki Dasilia dari Suara Madiun yang akan mengupdatekan informasi mengenai Wali Kota Madiun terus masifkan tracing ke kelurahan. Selengkapnya bersama Kiki. Angka kematian di Madiun 1 bulan 74 orang. Tidak mulai drop. Wali Kota Madiun Maidi menargetkan Kota Pendekar masuk ke level 1 PPKM. Hal itu diungkapkan saat menggelar cangkruan bersama warga Jalan Husain Palila, Kelurahan Kejuran Jumat 17 September 2021 malam. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mendatangkan petugas rapid test dari laboratorium swasta untuk langsung melakukan rapid antigen bahwa warga di sekitar lokasi tersebut sehat. Kurang lebih sebanyak 50 orang dilakukan tes dengan hasil negatif. Saat ini, Kota Madiun memang sedang mengejar ke level 1. Maka dari itu pada level ini, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Pendekar harus kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit pun kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk, sedangkan angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk. Wali Kota menyebut tracing dan vaksinasi memang terus dimasifkan di Kota Madiun.
Wali Kota menargetkan 80% sasaran sudah tervaksinasi hingga akhir September ini. Sementara terkait tracing, Wali Kota pasang target sebanyak 60.000 warga terantigen. Harapannya, warga yang terpapar segera ditemukan untuk segera dilakukan perawatan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Iya, terima kasih reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun mengenai beritanya Wali Kota Madiun terus masifkan tracing ke kelurahan. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Afik Rahardian dari Mahardika FM dengan informasinya yang akan dibawakan mengenai Dinas Kesehatan Kota Blitar lakukan vaksinasi di SMPN 2 Kota Blitar. Selengkapnya bersama Afik. Ya, terima kasih Mega Laksana. Selamat pagi, saya ucapkan dari kawasan SMPN 2 Kota Blitar, di mana di sini sedang berlangsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi siswa-siswi SMP kelas 1, 2, 3 di SMPN 2 Kota Blitar. Yang saat ini, Afik berada di lokasi bisa Afik sampaikan mendengar LPPL. Di depan Afik saat ini sudah ada meja screening, dan pelaksanaannya juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan pendataan. Ada 300 siswa-siswi yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pastinya pelaksanaan ini didukung penuh oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar yang saat ini juga masih berada di lokasi, dan pastinya Sobat Mahardika dan pendengar Jatim News Today di pagi hari ini sesuai dengan aturan pelaksanaan diawali dengan screening, kemudian juga penyuntikan, dan nanti di bagian observasi selama 30 menit berada di sebelah sana. Dan Sobat Mahardika dan Jatim News Today, saya akan mencoba untuk mengajak Anda melihat situasi terkini terkait penyuntikan dosis pertama vaksinasi COVID-19 di SMP 2 Kota Blitar, yang saat ini juga masih berlangsung. Ada tim dari Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul yang saat ini melakukan vaksinasi untuk 2 siswi dan siswa SMP yang ada di SMPN 2 Kota Blitar. Nanti selengkapnya akan diupdate dan akan meluncur di Jatim News Today, update COVID-19 setiap harinya. Jangan lupa Anda menyimak di Asosiasi Lembaga LPPL Jawa Timur. Afik Rahardian melaporkan dari SMPN 2 Kota Blitar. Kembali ke studio Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih Afik Rahardian, Mahardika FM dengan beritanya mengenai Dinas Kesehatan Kota Blitar lakukan vaksinasi di SMPN 2 Kota Blitar. Kita bergeser ke reporter Risma Erina dari Persada FM yang akan mengupdatekan informasi mengenai pembukaan wisata di Kabupaten Blitar menunggu petunjuk dari pimpinan daerah. Selengkapnya beritanya bersama Risma. Ya, baik, terima kasih Mega dan juga sahabat Jawa Timur. Kabupaten Blitar sudah masuk di PPKM level 2 sehingga ada aturan-aturan yang bisa dilonggarkan. Salah satunya adalah pembukaan rencana wisata. Anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Ahmad Kolik mengatakan terkait pembukaan wisata ini masih menunggu petunjuk dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan juga Wakil Bupati. Dalam minggu ini rencananya akan dilakukan rapat untuk membahas pembukaan tempat wisata. Dan menurutnya persiapan pembukaan tempat wisata ini memang harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Satu di antaranya dari unsur Satgas COVID-19 di masing-masing wisata. Hal ini untuk menghindari klaster baru di lingkungan wisata saat dibuka kembali. Kolik menambahkan berdasarkan pantauannya di lapangan, sebenarnya fasilitas prokes di tempat wisata ini sudah disiapkan dengan maksimal. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM dengan beritanya pembukaan wisata di Kabupaten Blitar menunggu petunjuk dari pimpinan daerah. Menutup dari informasi yang dapat kita sampaikan kepada sahabat Jawa Timur mengenai berita di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Dan juga sebagai informasi terakhir yang bisa disampaikan dari beberapa reporter dari Suara Sidoarjo, Suara Madiun dan juga Mahardika FM serta Persada FM, yang mana untuk sahabat Jawa Timur tentunya.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Iya sahabat Jawa Timur, breaking news update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.